single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Nah, gue tuh awal mula kenal sama si twin flame gue ini, si Dani ini adalah yaitu dari lantai 5 perusahaan gula ini. Guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis loh guys. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya, saya sangat menghargainya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet, because subscribe is free. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys. I really appreciate that. Okay guys, saya baru aja posting part 1 atau part pertama video tentang twin flame journey gue dengan si Dani, Kang Dani, seorang TNI AD. Gue nggak bisa sebut ya korpsnya dari korps mana. Oke, sebenarnya kesebut sih di video yang pertama tuh kesebut korpsnya dari korps mana. Tapi itu korps yang dia yang dulu, yang sebelum dia pindah ke sekarang. Oke guys, ini gue nggak banyak bacot. Ini karena ini video panjang banget, jadi gue bagi mungkin bisa jadi 2 video atau 3 video ya. Yang gue udah upload tuh yang part pertamanya. Anyway, gue baru bangun. Asli gue baru bangun, muka gue nih baru bangun gini, belum mandi, belum apa. Oke guys, check this out untuk part keduanya. Oke. Tapi ya gue anggap ya udahlah, kedekatan gue sama si Kopassus ini hanya sekedar buat teman aja lah gitu, buat ya kalau buat teman pulang bareng atau apa. Intinya gue cuman anggap teman, gue nggak terlalu expect lebih ya sama si Kopassus ini. Singkat cerita, di 2017 akhir, kebetulan di situ ada manajemen, akan terjadi perubahan manajemen. Jadi di situ manajemen sudah mulai mengeliminasi beberapa karyawan. Nah, singkat cerita, akhirnya gue mencoba untuk ya cari aman lah. Gue cari kerjaan baru, ya kan? Gue cari kerjaan baru. Tiba-tiba lagi nyari-nyari kerjaan baru itu, gue ditelepon sama pihak World Bank. Bukan pihak World Bank sih, tapi pihak ketiganya World Bank, which is outsourcingnya World Bank. Gue nyoba deh gitu kan, ngelamar, ternyata gue keterima. Dan ya jelas gue mau dong. Satu, posisi gue di perusahaan gula ini kan sudah diincer nih sama si HRD gitu kan. Gue ngerasa nggak nyaman, daripada nanti gue dipecat, mending gue, karena udah cari-cari kesalahan kan, daripada gue dipecat, mending gue cari aman, gue resign secara terhormat gitu kan. Dan kebetulan si NGO ini yang memang ada urusannya sama Kementerian Lingkungan Hidup, mereka berani bayar gue gaji 2 kali lipat daripada gaji gue di perusahaan gula ini. Ya jelas dong, gajinya lebih besar ya gue ambil. Cuman yang bikin gue sedih adalah, dan bikin gue sempet gue nggak yakin sih ngambil kerjaan ini, karena
Kalau gue resign, berarti gue jauh dong dari si Pak Kopassus ini, ya kan? Itu sih yang buat gue sedih, bukan yang lain gitu loh. Dan sempet lah gue nangis gitu kan, gue sedih karena gue harus ngambil keputusan yang cukup berat. Meninggalkan perusahaan gula itu berarti gue sama dengan meninggalkan rumah kedua gue dan meninggalkan si Pak Kopassus ini. Tapi setelah gue coba tanya ke si Pak Kopassus, dia bilang ya udah ambil aja kerjaannya, kan toh juga gajinya 2 kali lipat lebih besar. Kamu di sini karir kamu tuh nggak akan berkembang, dia bilang begitu sama gue. Karena gue juga udah nanya sama dia, gue juga nanya sama pacar gue yang Intel, si Mas Adi itu. Mas Adi juga mengatakan hal yang sama seperti si Kopassus ini. Gue harus ambil pekerjaan di NGO itu, ya udah akhirnya gue ambil, gue resign. Dan akhirnya memulailah gue kehidupan baru gue di NGO ini. Ternyata dan sempet gue lost contact beberapa minggu sama si Kopassus ini. Dia bilang gini, sekarang gini, kalau memang kamu mau ketemu saya, tenang, nanti kita atur waktu kapan kamu bisanya, kapan saya bisanya. Nanti gampang lah kita ketemu di mana atau saya main ke rumah kamu, kan saya tahu rumah kamu, kata dia. Bilang begitu si Kopassus ini. Karena emang si Pak Kopassus ini pernah datang ke rumah gue. Udah nih. Akhirnya gue udah karena si Kopassus ngomong kayak gini, gue jadi lebih tenang kan untuk meninggalkan perusahaan gula ini, untuk resign gitu ya. Akhirnya oke lah gue resign. Terus ternyata sempat 2 minggu apa 3 minggu gitu ya, apa sebulan gue lost contact sama si Pak Kopassus karena gue sibuk di perusahaan di NGO yang di NGO ini, di perusahaan baru ini gue sibuk. Kesibukan gue yang itu, gue sempat tuh lost contact sama si Akang Kopassus ini ya. Tiba-tiba pas lagi di tengah meeting, gue lagi di Pullman Hotel waktu itu, Pullman Hotel Tamrin, lagi meeting sama, nemenin bos gue meeting sama orang KLHK. Tiba-tiba si Kopassus ini WA gue. Nah dari situ tuh, dari WA itu kita nyambung lagi nih komunikasinya. Oke, bentar ya guys, azan. Few moments later. Buat kontak sama si Akang Kopassus dari perusahaan gula ini. Cuma berapa bulan gitu deh kontaknya. Tiba-tiba gue di blok. Karena gue waktu itu masih sama Mas Adi kan, dan gue belum jadian sama si Akang Kopassus ini ya. Gue belum sadar waktu itu bahwa dia adalah twin flame gue. Ya udah, ada dia blok gue ya udahlah, bodo amat gitu kan. Nah, gue pikir oh mungkin dia pengen fokus ke keluarga kecilnya, dia nggak mau digangguin sama gue. Oke, fine, gue nggak apa-apa. Nah udah nih, dia ngeblok gue kan. Nah gue juga kan waktu itu juga resign, ternyata nggak lama itu gue resign dari NGO ini. Akhirnya gue memulai hidup baru gitu ya, pacar cari lagi. Waktu itu sempet jadian sama Mas Lucky, orang Bentul Group, orang warehouse yang Bentul Group. Gue ketemu sama Lucky di dating online juga, cuma bukan Tinder, namanya Tag. Dan akhirnya gue sama Lucky yang ngejalanin cuman berapa bulan doang gitu kan, ternyata nggak cocok. Lucky balikan sama mantannya. Ya udahlah, putus ke sama Lucky, intinya kayak gitu. Nah pokoknya dari 2018 tuh gue ya dibilang pacaran, punya pacar kayak gue punya pacar tapi nggak pernah yang jelas gitu loh, nggak yang, karena gue main online dating kan dari mulai 2018 itu, dari mulai si Kopassus ini ngeghosting ya, ngeblok gue gitu ya. Gue sempet dekat dengan beberapa cowok tapi belum ada yang cocok gitu, belum ada yang benar-benar tektok sama gue. Seingat gue sih kayak belum ada yang tektok deh. Tunggu, gue ingat dulu, gue lupa. Like 2 tahun lalu, iya ya, 2-3 tahun lalu lah. Terlalu banyak soalnya yang dekat sama gue saat itu. Gue gonta-ganti, silih berganti gitu ya. Intinya, dan waktu gue resign dari NGO itu gue ganti nomor. Nah jadi nomor yang diblok sama si Pak Kopassus ini gue ganti. Jadi kalaupun dia buka blokirannya ke gue, dia nggak bisa hubungin gue karena gue ganti nomor gitu loh. Gue menonaktifkan nomor itu. Dan gue totally lost contact ya sama si Pak Kopassus ini, totally lost contact karena nomor dia itu ada di dalam iPhone gue yang mati total. Kebetulan memang nomor dia tuh nggak gue backup di email gue, jadi gue nggak tahu nomor si Pak Kopassus ini. Gue nggak ada backupan nomornya dia, jadi totally lost contact gue sama dia. Oke.
2 years later di 2020 tiba-tiba gue random aja nih iseng mau nyari IG-nya si Akang Kopassus ini, ada nggak? Gue iseng dong, gue ketik namanya di IG, ternyata ada IG-nya dia satu lagi. Gue kaget dong, terus gue buka kan, kadang IG dia nggak dikunci kan. Gue lihat tuh dia postingan IG cuma sedikit, cuma 2 foto, tapi gue lihat dia posting foto itu kapan gitu, tahun berapa. Ternyata itu tahun 2020 juga, bulan Mei apa bulan Maret nggak salah. Berarti kan itu IG barunya dia. Iseng dong gue add terus gue DM, hai Kang apa kabar gitu kan. Tapi gue nggak expect, gue nggak berharap bakal di approve sama dia dan bakal di follow back sama dia dan bakal DM gue bakal dibalas sama dia secepat itu. Karena setahu gue si Akang ini tipikal orang yang sebenarnya nggak suka main sosmed ya, namanya juga TNI, doi kan. Kalau TNI mana iya sih doyan main sosmed gitu kan, bukan gayanya mereka gitu loh, bukan gaya TNI suka main sosmed kan. Karena TNI itu kan orang lapangan rata-rata, nggak punya waktu lah mereka untuk main sosmed. Oke ya, kalau mungkin mereka punya sosmed tapi sesekali aja gitu loh main sosmednya, nggak yang everyday buka sosmed tiap tiap waktu tiap hari buka sosmed, nggak gitu. Nah udah nih, singkat cerita ternyata si Akang Kopassus ini ngebales dong DM gue dalam jangka waktu yang menurut gue lumayan cepet, dan itu di luar ekspektasi gue, di luar harapan gue. Gue pikir paling dia bakal nge-reply, ngebales DM gue mungkin berapa hari kemudian gitu. Ternyata enggak. Kalau nggak salah di hari itu juga apa keesokan harinya tiba-tiba dia ngebales DM gue kaget dong, tumben cepet balesnya gitu kan. Tapi udah, itu gue masih normal tuh ya. Terus akhirnya intinya kontak lagi, dia minta nomor gue yang baru. Oke, gue kasih, kontak lagi dong kita gitu kan. Kontak, akhirnya dia datang tuh ke rumah gue, dia mau ketemu, akhirnya dia datang aja ke rumah gue bilang gitu, datang ke rumah gue. Di situ gue nanya sama dia, Kang, kamu sekarang maunya gimana antara kita, mau jadian atau enggak? Gue bilang, ya terserah kamu, dia bilang gitu. Lah kok terserah gue bilang gitu. Inti cerita, gue sama dia akhirnya decide, memutuskan untuk jadian. Dan dia sebenarnya pengen nikahin gue, karena tahun kemarin itu, tahun 2020 itu dia tuh pengen nikahin Siri, tapi memang nikah Siri dulu karena dia kan masih menikah sama istrinya, dan memang ada masalah nih. Jadi sewaktu dia ngeghosting gue 2019 kan, dia masih ghosting gue tuh, gue belum kontak lagi sama dia kan, karena kan gue nyari nyari IG-nya dia itu kan di 2020 kan, 2019 tuh dia masih ghosting gue dan gue masih lost contact sama dia. Nah ternyata dia itu posting lagu sedih, lagunya Krisbiantoro di IG lamanya, yang dia bilang IG lamanya itu sering dipakai sama anaknya. Tapi gue rasa nih yang posting lagunya Krisbiantoro ini bukan anaknya. Anaknya itu masih bocah, mana tahu dia lagunya Krisbiantoro. Bocah-bocah sekarang kan, bocah milenial kan taunya lagunya Blackpink, lagunya Suju, lagunya apa sih pokoknya K-pop gitu kan, BTS gitu. Oke lah kalau BTS. Ini lagunya Krisbiantoro, which is tuh artis jadul banget kan. Gue tahu Krisbiantoro tapi gue sendiri aja nggak demen gitu kan, terlalu jadul. Itu bukan selera musik gue sih. Nah pas gue ngeliat lagunya si Krisbiantoro di IG-nya si Akang Kopassus ini, Kang Dani, ternyata kok lagunya sedih gitu loh. Di lagu itu tuh dari liriknya kan, ada liriknya ya, itu menggambarkan suatu hubungan yang memang bermasalah dan akhirnya pergi gitu. Salah satu pasangan ini decide untuk pergi gitu. Pokoknya intinya tuh lagunya sedih deh, tentang perpisahan sepasang kekasih apa sepasang suami istri lah, intinya kayak gitu. Dan jujur ya, Kang Kopassus ini nih bukan tipikal orang yang suka galau di sosmed, bukan. Gue tahu banget ya. Dia kan Capricorn bintangnya. Capricorn tuh nggak tipe suka ngegalau di sosmed, tuh nggak tipe. Dan mereka juga mereka bukan banci sosmed juga sih, gitu. Gue tahu. Capricorn malah cenderung gaptek. Gue tahu itu. Tapi sampai dia posting lagu mellow kayak gitu di sosmednya dia, berarti ada something wrong nih di kehidupan dia, which is itu di kehidupan pernikahannya. Ternyata benar, waktu dia setelah 2 tahun lost contact, tiba-tiba ketemu lagi sama gue. Akhirnya kita kontak lagi dan ketemu lagi. Pas dia datang ke rumah gue, dia cerita semuanya. Dan gue tanya soal lagu itu, kamu kenapa sih kok posting lagunya Krisbiantoro di IG kamu?
Jangan bilang itu IG kamu itu dipakai sama anak kamu, dan jangan bilang yang posting lagu itu anak kamu. Anak kamu tuh nggak kenal Chris Biantoro yang gue bilang gitu kan. Karena ya anak sekarang kan taunya BTS sama Blackpink gitu kan. Mana enggak mereka Chris Biantoro. Aku tahu Chris Biantoro, tapi aku aja nggak ngefans, gue bilang. Itu lagunya itu pasti kamu deh yang posting deh. Terus dia nyengir ya, kalau dia nyengir berarti menandakan dia ngomong iya, saya memang posting. Dia nggak pernah ngomong iya atau tidak, dia itu hanya memberikan kode ke gue. Kalau dia memang dia nyengir, artinya dia mengakuinya. Oke, akhirnya dia nyengir. Terus ya bener kan, gue bilang pasti lu yang posting. Gue bilang kenapa itu lagu, jangan bilang lo suka doang sama tuh lagu, pasti ada sesuatu di kehidupan kamu yang membuat kamu akhirnya melo dan kamu posting lagu itu. Gue bilang gitu. Kenapa kamu sama istri kamu cerita, lihat dia begini begitu, intinya pisah ranjang. Oke, intinya pernikahan mereka toksik. Nah oke, tapi kan ingat, saya tidak mudah begitu saja percaya dengan omongan Anda. Apalagi Anda adalah seorang loreng-loreng, which is, mohon maaf, loreng-loreng itu kan kebiasaan ya. Memang nggak semua, tapi kebiasaan setahu gue, loreng-loreng itu suka modusin perempuan. Jadi gue nggak percaya omongan dia mentah-mentah. Gue cari kebetulannya dong, bener gak sih istrinya setoksik itu, ya kan? Akhirnya udah nih, sempatlah gue investigasi FB istrinya. Dan dari situ gue tahu kelakuan istrinya kayak apa, dan kenapa nggak cocok sama si Kang Dani, dan kenapa akhirnya mereka jadi sering berantem dan nyaris bubar pernikahannya. Oke. Jadi intinya sebenarnya bukan gue yang membuat hubungan mereka retak. Pernikahan mereka retak itu bukan gue. Karena pernikahan mereka retak saat Dani lagi ngeghosting gue, saat Dani masih ngeblok gue. Jadi bukan gue penyebab keretakan hubungan mereka. Penyebab keretakan hubungan mereka adalah ketidakcocokan mereka, satu. Yang kedua, sifat istrinya sama sifatnya Dani itu sangat berbanding terbalik. Dan mereka tuh tipikal orang yang kalau ada masalah bukannya diomong, tapi mereka simpen masing-masing. Walhasil karena nggak diomongin kan, jadi nggak tahu nih masalahnya apa, ya kan, nggak tahu juga kan apa yang pasangan kita harapkan dari kita, apa yang pasangan kita nggak suka dari kita, karena nggak ada omongan gitu kan. Ya intinya masalah yang ada karena nggak diomongin, jadi intinya ketumpuk-tumpuk dan akhirnya duar, tinggal nunggu bom waktu meledak gitu kan. Dan memang bom waktunya sudah meledak, makanya terjadi perpisahan ranjang di situ. Tapi ini bom waktu yang meledak ini yang versi kecil, belum yang eksplosif, yang punya daya eksplosif yang kencang banget, bukan, belum. Bom waktu sini maksudnya ini kiasan ya, bukan bom waktu beneran. Oke. Ya intinya kayak gitu. Nah, dia ini, si Akang ini tiba-tiba ngajakin gue nikah siri. Tapi gue nggak mau kan nikah siri, karena nikah siri itu kan nggak jelas status hukumnya. Dan akhirnya gue bilang, aku maunya nikah benar. Kalau memang kamu udah nggak cocok sama istri kamu, ya udah kamu cari bukti untuk menceraikan dia. Karena kan dia sudah nikah kantor ya. Orang yang sudah nikah kantor atau nikah militer. Nah, nikah kantor tuh maksudnya nikah militer ya. Nah, orang yang sudah nikah militer tuh memang agak susah untuk cerai. Tapi bukan berarti nggak bisa, tapi memang agak susah. Dia harus punya bukti yang kuat dan harus punya saksi. Kemudian udah kamu cari bukti-bukti lah. Singkat cerita, intinya kami sudah sempat bicara soal pernikahan siri, soal punya anak, soal nanti kita mau tinggal di mana. Gue udah ngomong kayak gitu sama Dani. Dani pun, bahkan Dani yang ngomong ke gue, bukan gue yang ngomong sama dia. Dia yang memulai pembicaraan itu ke gue. Tiba-tiba gue ketemu dia tuh terakhir Oktober 2020. Tapi setelah itu kita masih kontak gitu ya. Sampai Desember, pertengahan Desember, pertengahan sih, mendekati Natal, sebelum Natal, tanggal 20-an tuh sebelum Natal, dia tiba-tiba ghosting gue, ngeblok gue di sosmed, di WA lebih tepatnya. Tapi di Instagram masih temenan, udah dong. Akhirnya gue confirm dong ke dia, ke Instagram, di DM, kenapa kamu blok aku gini. Awal-awal dia masih cuman ngeliat, tapi gue nggak di unfriend. Gue masih temenan sama dia, gue nggak di unfriend. Tiba-tiba dia unfriend gue, udah di unfriend, udah di blok di WA. Wah udah dong, fix dong. Wah ghosting nih orang gitu kan. Udah ghosting lah dia tuh dari Desember 2020. Nah tuh pertemuan gue di Desember, yang di September 2020 juga aneh kalau menurut gue. Karena kan gue kondisinya sudah lost contact sama dia ya. Gue gak punya nomor dia.
gue ganti nomor, dia nggak punya nomor baru gue, totally lost contact. Tapi tiba-tiba kita ketemu di IG, dan kita awalnya nggak temenan di sosmed manapun, kita nggak temenan, tiba-tiba ketemu di IG. Nah itu gue yang agak bingungnya itu di situ, ketemu di IG dan bisa gitu kan. Jangan-jangan gue udah curiga nih. Nah di sini nih gue udah mulai curiga, jangan-jangan Dani ini memang jodoh gue, karena kita kan dia udah ghosting gue udah lama kan, dia udah blok gue udah lama 2018, gue udah ganti nomor juga. Intinya kita udah lost contact, kok bisa nggak sengaja ketemu di IG. Nah itu yang jadi pertanyaan gue, jangan-jangan dia jodoh gue nih, gue udah curiga nih, dah dong. Terus udah, dia kan ghosting gue lagi tuh 2020 Desember. Nah di situ tuh gue ya, dan saat itu kan dia ngeghosting gue, kita udah jadian, kita udah saling cinta. Sorry guys, membuka luka lama itu sangat berat. Nanti kalau tiba-tiba gue nangis, jangan heran ya. Dia ngeghosting gue 2020, terus 2020 Desember, dan ternyata gue berpikir begini, itu gue menjalani dari 2020 Desember pertengahan sampai ke hari ini, sampai ke September tanggal 20 sekarang, sorry guys, saya lupa tanggal. Oke, sekarang tanggal 26 ya, 26 September. Tanggal 20-an Desember sebelum Natal 2020 sampai 26 September 2021 ini, 9 bulannya kurang lebih ya berarti. Itu gue jalanin dengan, jadi saat si Dani itu ngeghosting gue ngejalanin dengan ya sedih, nangis, kecewa, terus marah, terus sedih lagi, nangis lagi, kecewa lagi, marah lagi, kayak gitulah. Terus lanjut akhirnya gue sudah sampai di titik gue udah muak sama kelakuan Dani, gue udah pengen lepas dari dia. Tapi somehow gue tahu dia ngunci gue secara goib. Kenapa? Karena dari gue mulai di ghosting Dani itu Desember 2020 pertengahan sampai ke September 2021 ini, gue sempet beberapa kali dekat sama cowok. Tapi cowok-cowok itu gak pernah bertahan lama sama gue. Mereka hanya bertahan sekitar beberapa minggu, gak nyampe bulanan, gak nyampe hitungan bulan. Awalnya gue gak curiga, tapi ternyata kok ada yang aneh di sini nih ya. Terus tiba-tiba salah satu teman gue yang mantan marinir, dia kan juga karena dia ya seorang mantan TNI lah ya. TNI kan rata-rata kan punya pegangan lah. Dia bisa ngelihat si marinir ini. Suatu kali dia pernah bilang, lo sih masih ada stempelannya si Dani gitu kan. Terus gue bingung, maksudnya si marinir ini apa? Kok gue masih ada stempelannya si Dani? Udah dong, akhirnya gue apa ya, intinya pasti, dan yang ngomong kayak gitu bukan si marinir ini aja, ada beberapa teman-teman indigo gue yang ngomong hal yang sama. Lo dikunci sama Dani. Kenapa dia ngunci gue? Supaya lo nggak sama cowok lain. Tapi kan dia sendiri kan nge-ghosting gue. Terus kenapa dia ngunci gue? Dia memang mungkin ghosting lo sekarang. Dia nggak pengen lo sama cowok lain karena mungkin dia memang pengen nikah sama lo. Jadi mungkin dia akan ceraiin istrinya dan dia akan nikah sama lo gitu kan. Ya di situ gue ngerasa nggak terima dong, lo nggak jelas kapan mau cerai. Tapi kalau lo kok ngunci gue gitu kan, sementara gue tuh ingin bahagia dengan orang lain gitu kan. Kalau lo emang nggak bisa nyerahin istri lo, ya udah nggak apa-apa, gue nggak maksa, tapi ya jangan ngunci gue gitu kan. Izinkan gue bahagia sama orang lain karena usia gue udah 40 guys, dan gue ingin menikah dan ingin punya anak gitu kan. Terus sebenarnya ini dikunci goib sama cowok ini bukan pertama kali terjadi sama gue. Waktu gue pacaran sama Mas Lucky Bentul Group, dia juga ngunci gue secara goib. Jadi tapi kalau Lucky ngunci gue karena bukan dia sayang sama gue, enggak. Lucky itu udah dendam sama gue. Karena ada satu omongan gue yang keceplosan, gue nggak sengaja ngomong. Lucky marah
dendam kayaknya dia, makanya dia ngunci gue. Nah akhirnya gue nge-breakdown kuncian gue si Lucky itu. Gue nyebrang lautan di 2020 Februari ke Singapura, karena memang itu satunya cara nyebrang lautan adalah satu-satunya cara untuk nge-breakdown saat kita disantet atau di kunci goib atau dijabi-jabi gitulah. Di sini memang belum COVID belum masuk di Indonesia, tapi di Singapura udah ada COVID udah masuk di Singapura. Karena berhubung gue sudah bayar tiket, bayar hotel, which is itu totalnya ada 2 juta lebih. Kalau memang gue nggak berangkat, sayang dong 2 juta melayang, dan saat itu gue lagi nganggur karena gue baru kerja di September 2019. Ternyata di Novembernya kantor gue tutup, bangkrut gitu kan. Akhirnya kita semua di PHK dan sempat dapat pesangon. Nah dari uang pesangon itu gue beli tiket lah ke Singapura untuk nge-breakdown kuncian goib si Lucky. Nah balik dari Singapura tuh gue udah merasa bebas tuh ya, gue udah gak dikunci sama Lucky, udah aman lah gitu ya. Tapi nggak lama kan ternyata di 2020 itu di Februari gue udah balik dari Singapura, gue bebas dari kunciannya Lucky. Ternyata gue ketemu Kang Dani kan di September 2020, dan ternyata Dani di Desember 2020 dia ghosting gue dan dia ngunci gue secara goib. Gue jadi ingat, jadi waktu si Dani ghosting gue pacaran sama cowok, tapi ternyata kok hubungannya cuma sebentar doang, ternyata terjawab gitu kan. Oh ini mah sama kasusnya kayak waktu Lucky ngunci gue pasti dikunci sama Dani nih. Tapi kan sekarang jujur gue mau pergi lagi ke luar negeri, border kan lagi tutup, belum pada buka border semua karena pandemi kan. Dan gue juga belum vaksin karena kan gue baru sembuh COVID. Gue kena COVID tuh Juli tanggal 2, which is kan harus nunggu 3 bulan baru bisa vaksin kan. Nah mungkin ya gue akan vaksin sekitar, kalau nggak bulan Oktober besok ya, kalau nggak November ya, kurang lebih segitulah. Tapi percuma gue vaksin kalau border belum buka, sama juga bohong kan. Dan gue juga belum dapat kerja karena faktor pandemi juga. Jadi gue intinya gue harus menunggu sampai gue dapat kerja, gue udah vaksin, border buka, baru gue cabut untuk nyebrangin lautan lagi untuk menetralisir kuncinya Dani. Nah niatnya gue begitu. Jadi gue selama 9 bulan ini nih, gue very devastating banget sama kelakuannya Dani yang tiba-tiba ghosting gue gitu ya. Sorry guys, terbawa emosi.